banyak ya potensi untuk saling menjatuhkan. Contohnya apa ya? Kayaknya pengalaman pribadi dari Bebe. Hai Chrismate, kembali lagi bersama kita. Aku Jennifer. Aku Jason. Dan aku Belinda. Dan kali ini kita akan membahas tentang pergaulan. Tapi kita punya guest star-nya sih. Siapa tuh? Ya, jadi gestarnya itu the one and only Miss Linda. Oke. Oh, Apa nih? Wes sing edit coba ya. Ya karemu coy. Nah, Editing ya, Jo. jadi guys, udah kedatangan nih Miss Linda nih. Jadi kita mau bahas tadi tentang pergaulan. Yes, benar sekali. Jadi pertama-tama itu pertanyaan yang paling sering ditanyakan itu pertama antara pergaulan sehat sama pergaulan tidak sehat itu apa aja sih? Ya, perbedaannya itu apa? Jadi bisa disampaikan dulu oleh Miss Linda. Ini kita materi PKI. Aduh ya, Oh iya, betul materi. Berkedok nongkrong. iya, nongkrong. Boleh sambil diminum makan. Iya. Oh ya, makan minum ya. Iya. Enggak ya. Oke, langsung bahas pergaulan sehat dan tidak sehat ya. Kalau menurut Jason dan teman-teman, pergaulan yang sehat itu salah satu cirinya kayak gimana? Pergaulan sehat itu menurutku masing-masing orang tuh masing-masing temen itu bisa gimana ya, pergaulan pokoknya tuh yang nggak ada yang toksik, nggak ada yang saling menjatuhkan gitu. Nggak ada yang saling menjatuhkan, berarti saling membangun. Nah. Good. Kalau menurut Bebe, Yang sehat kan? yang sehat. Yang sehat tuh kayak ya hubungannya terjalin dengan baik, tidak saling menuntut gitu. Tidak mengharapkan imbalan dari teman. Kan ada tuh teman yang kadang-kadang tuh, oh kamu kan temanku, jadi kamu lakuin ini buat aku. Kan ya itu toksik. Betul sekali. Apa? Sangat betul. Ini Jason dan jawab Bebe. Udah jawab. Ya, kamu aja. Kalau aku pergaulan sehat tuh saling mendukung satu sama yang lain, saling mendukung. Mendukung ke apa nih? Mendukung ke hal yang baik, bukan yang ke hal Mendukung ke hal yang positif ya. Karena bisa kita mendukung ke hal yang Iya, kan? buruk. Benar sekali. Itu pergaulan yang sehat. Jadi kalau disimpulin dari jawaban tadi, Kayak pelajaran BK beneran. yang pertama tadi saling mendukung. Yes. Mendukungnya hal yang positif, oke? Benar Yang sekali. kedua tadi tidak saling menjatuhkan. Banyak ya potensi untuk saling menjatuhkan. Contohnya apa ya? Kayaknya pengalaman pribadi tadi Bebe. Waduh. Berat kayak. Sambil makan dulu nih. makan dulu, Miss. Sambil makan dulu nih. Kok Menjatuh. saya kok sangat Enggak. Apa pengalaman yang kenapa kan bilang sih jangan saling menjatuhkan? Ada nggak yang relate, pengalaman yang relate sama? Kalau dari aku sendiri sih ada satu pengalaman yang relate. Jadi ada satu teman yang kita tuh udah lama banget dari dulu, mungkin dari SMP sampai SMA udah dekat banget. Tapi ada satu sisi di mana lagi ada masalah tiba-tiba dia ninggalin aku atau enggak ya ngejauh gitu loh siapa ya. Tiba-tiba menghindar. Ya. Oke. Tapi tanpa Jason tahu itu penyebabnya apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Yang tadi apa? Menjatuhkan itu ada pengalaman nggak ya? Sebenarnya tuh bukan menjatuhkan gitu sih, Des. Cuma lebih ke temen ini tuh setiap kali dia ketemu sama saya, itu tuh ngomongnya selalu hal yang sama tapi seputar dirinya. Dan itu selalu diulang-ulang. Dan dia tuh kayak cuma peduli tentang itu. Dan di hal lain tuh waktu kita temenan, dia tuh kayak cuma sama saya cuma karena ada keperluannya gitu loh. Ya udah, Namanya apa? Self apa? Self apa namanya? Self love. self center. Iya, self love sama self center apa ya? Self center. Bener. Berarti fokusnya ke diri. Ada nggak sih? Apa ada nggak atau banyak nggak temen di circle kamu yang kayak gitu? Mesti deh ketemu neng tongkrongan di sini ngomong kayak all about me. Ada nggak? Kalau dari aku sih nggak ada. Nggak ada. Enggak juga sih. Kita kasih kesempatan buat saling cerita aja. kalau Harusnya berarti pergaulan yang sehat itu nggak melulu ngomongin tentang dirinya, tetapi kalau di dalam sebuah komunitas berarti mempedulikan orang lain juga. kalau aku Saling ya, nggak usah kalian kan berarti saling ngedukung tuh berarti nggak cuma satu orang, nggak cuma satu orang, tapi kita semua. betul. Terus tadi ciri-ciri yang kalian sebutin apa lagi?
saling ngedukung, nggak saling ngejatuhin, nggak fokus ke diri sendiri, apalagi Membangun satu sama lain itu udah. membangun, oke. Membangun satu sama lain, contoh nyatanya buat kalian kalau di sekolah apa? Bantuin teman. Kalau misalnya nggak mudah, oh bukan gitu dong, guys. Waduh. PR. Berat. Bikin Nah, PR. itu. PR sih biasanya. Tapi kalau kita seringnya itu gak sih matematika. Oke. Apalagi diiming-iming sama Pak Agung, kalian kalau ngajari teman dapat poin. Poin. Oh, gitu? Iya, enak banget. Jadi Memotivasi. satu. Oh iya dong, sangat. Sangat. Enggak sih, Jadi kalau misalnya batu terus lihat Pak, nah, nilai Pak. pas saya bantu lupa Betul. gitu. Poin ya, Pak. Senggol Pak Agung. Itu jadi kayak apresiasi buat kalian yang Iya. membantu. Oke, good. Kalau menurut kalian toxic itu apa sih? Kan sering ya. Kalau zamannya kalian bahasanya toxic apa tuh? Toxic itu jadi suatu kayak hubungan, tapi sebenarnya kita udah ngerasa nyaman, tapi tiba-tiba dihancurkan dengan nggak tahu dari satu sisi ini yang gimana atau satu ini gimana. Kita Aduh, ceritakan makanya dulu, kan? ceritakan dulu. Oke, jadi seharusnya awalnya baik, tiba-tiba terus dihancurin. Itu namanya toxic. Jen, Toxic menurutku kayak Pizza. apa ya? Pengen banget sama temennya terus dulu, harus Oke. bareng-bareng terus sampai itu namanya apa? Itu namanya apa tuh? Posesif. obsesi. oh Berat iya, banget Mas. guys, posesif kayak. Betul. Posesif. Kayaknya relate semua nih kayaknya yang kalian baca. Sonja ini, Sonja ini kayaknya ayo, pengalamannya ayo. banyak nih. Nah, iya. Dalam dunia pertemanan sangat luas sekali, Gitu terus ya. sampai merasakan semuanya itu. Posesif ya? Yes. Posesif, oke. Sampai kalau posesif itu kita jadi capek gitu loh, diikutin terus dan lain-lain. Jadi kayak Kayak pengalaman banget ya. Ini teman kami ada pengalaman nih kayaknya. Nggak tahu di gerejanya mungkin kali ya. Iya. Atau di Krismit? di luar. Oh, di luar. Kalau di Gresmet langsung ditandai muslim, nah ini orangnya ini. Takut banget. Mau ngaku sendiri atau? Nggak. Oh, nggak ada ya. Masih aman ya. Sudah, oke. Jangan senggol-senggolan. Sudah no konten sensitif ya guys. Kita kan Joy kita- sensor. Kami channel friendly, family friendly. Ya. Ya. Jadi Oke, gak enak ya. Rasanya gimana ketika kamu selalu apapun yang kamu lakukan dibuntutin, dikepoin. jadi kayak nggak punya ruang sendiri. Oke, nggak punya privasi ya. Kayak apa-apa kayak kenapa sih harus ikut terus gitu. Jadi capek padahal pengennya senang-senang kok jadi tidak senang Capek tuh temen kamu capek. Betul. Ya, Bibi. Semangat ya. Iya, Toxic semangat. kayak gitu kan. Menurut Bebe. Tapi kalau menurut aku hubungan toksik itu sebenarnya udah ada bibitnya dari awal. Oke. Jadi memang pertamanya tuh baik, tapi sebenarnya orangnya sendiri tuh toksik. Tapi belum ditunjukin. Semakin mereka dekat, semakin kelihatan aja. Semakin menunjukkan posesifnya, semakin menunjukkan sifat-sifat buruknya lah. Dan itu hubungannya tuh jadi gak sehat. Itu toksik. Berarti bisa disimpulin sebuah hubungan itu bisa ketahuan aslinya itu berdasarkan kualitas atau kuantitasnya doang atau kualitasnya doang. Kualitas sih. Kualitas Kuantitas sama juga. kuantitas. Ya, Oke, kalau kuantitas berarti gimana? Ya Waktunya. Waktunya gimana berarti? Dalam sebuah pergaulan kalian berarti gimana maksudnya? Semakin lama semakin menyeret. Menyeret? Menyeret ke apa? Hal buruk. Oke, karena kalau dari aku sih untuk waktu itu sebenarnya nggak terlalu ngefek banget. Jadi kalau kan ada ya misalnya apa zaman sekarang itu kan mungkin udah temenan lama terus kuliah pisah gitu. Ayo pas balik pas ketemuan lagi ya mereka ada ya kayak pas kayak dulu lagi. ya kayak dulu lagi nggak ada awkward sama sekali. Jadi nggak melulu ngomongin tentang kuantitas, Yes. Juga iya. tapi kualitas. Berarti pergaulan yang sehat itu seharusnya kualitasnya itu maksudnya ciri-cirinya berarti punya kualitas yang seperti apa? Kualitasnya Saling menghargai. Ya, saling support. Benar. Udah nggak? Udah apa belum kalian di usia sekarang mendapatkan pergaulan yang sehat? udah sih. Udah. Ya, udah ada Di Christmas sudah? adalah satu temen yang udah kayak Sensitif. Enjoy. Sensor banyak Joy.
ada di Christmas ada yang berpotensi seperti itu, tapi oke, it's okay lah ya. Tapi Track belum record tahu itu juga sih. kalau setelah SMA itu gimana. Itu kayak biasanya tuh kalau udah temenan waktu SMP atau udah deket waktu SMP, setelah pisah langsung kayak beda banget. Oke. Jadi kayak loh kok gini. Terus jadi semakin lama kalau mikir temenan kayak gini pasti akhirannya nggak bakal kayak gini. Kalau pikiranmu sekarang kayak gitu, tapi karena harus tak jaga terus gitu, jadi kayak lapar banget ya. Jaga terus ya. Kamu percaya nggak sih kalau pertemanan ada sebuah studi penelitian yang ngomong bahwa kalau pertemanan muda lebih dari 7 sampai 8 tahun itu akan menjadi pertemanan kamu yang akan seumur hidup. Pernah nggak dengar penelitian itu? Enggak. Nggak pernah. Oke, ya ada studi meneliti tentang itu. Jadi kalau kamu sudah berteman sama orang dan itu intens itu bisa jadi kuantitas, bisa jadi kualitas. Chemistry-nya dia dapat banget, bondingnya dia dapat, dan itu kalian bisa jaga itu sampai 7 tahun atau 8 tahun. Itu bisa akan kamu pertahankan sampai seumur hidup. Ya jadi mungkin kalau sekarang kamu bisa melihatnya, misalkan aku belum selama itu loh, kamu kan bisa lihat teman-teman waktu SD. Masih ada nggak teman-teman waktu SD yang masih kontak sama kamu, masih punya inisiatif untuk selalu komunikasi sama kamu? Bisa jadi itu adalah memang teman-teman yang benar-benar menerima kamu apa adanya, dan itu bisa jadi seumur hidup. Di usiaku ini sharing ya. Di usiaku boleh. di usiaku ini yang udah nggak muda itu ya. Muda masih muda, belum 100 tahun. Masih 20-an ya. Waduh, iya. Itu aku punya teman dari teman dari kecil yang jadi bestiku, yang kalau dibilang kuantitas itu aku ngitung 25 tahun. Usia aku ini 28 ya. Kami berteman maksudnya menjalin hubungan ya dari 3 tahun, usia 3 tahun. Teman gereja sampai sekarang, ada cewek ada cowok, 2. Aku cuma punya temen yang benar-benar lama banget, 25 tahun, dan itu nggak gampang guys untuk mempertahankan 25 tahun itu. Kayak tadi siapa yang bilang, kamu ya. Jadi walaupun udah terpisah, SMP aku nggak pernah bareng, SD nggak pernah bareng, SMA nggak pernah bareng, tapi kami satu gereja. Kuliah juga nggak pernah bareng. Jadi ya kalau kita kan hidup kita kan lamanya di pendidikan ya, maksudnya kalian di Christmas ketemu sama teman kalian, ya itu waktu kalian lamanya di situ. Nah waktuku cuma ketemu sama mereka ya di gereja, tapi ternyata itu berkualitas. Sampai usia kami yang sekarang itu, kami masih tetap kalau ketemu ya kayak tadi Jason bilang, walaupun dalam nggak ketemu, tapi kalau ketemu tuh rasanya masih sama. Guys, itu lagunya apa ya? Rasanya masih sama. Rasanya masih sama, walaupun mungkin kita pengetahuannya udah beda, mungkin ada hal yang kita beda, tapi itu nggak membuat kita jadi nggak klop gitu. Gitu sih. Jadi mungkin kalian di usia yang masih berapa sih? 17. Ini tahun ini 18, Mas. 18, ada yang udah 18, ada yang udah 17. It's okay. Ini waktunya kalian untuk mencari, explore teman kalian yang bisa jadi itu jadi teman seumur hidup. Dan aku sudah membuktikan itu. So kita conclusionnya adalah, kalau kita udah bahas ciri-ciri pergaulan sehat dan tidak sehat tadi kayak gitu, aku mau masukin satu hal yang membedakan kita sama orang-orang lain, yaitu dasar di dalam kita bergaul, dasar di dalam kita membangun sebuah hubungan. Nah, di dalam pergaulan, apalagi kita sebagai anak Tuhan, pasti dasarnya adalah firman Tuhan. Nah, tadi kita sempat bahas kalau kita harus saling membangun, harus saling mendukung dan sebagainya. Nah, dasarnya kalian bisa seperti itu, yaitu kasih. Nah, tapi kan kita tahu bahwa di dalam pergaulan ada teman-teman yang toksik, yang tadi malah membuat kita terjerumus dan sebagainya. Nah, berarti cara kita mengasihi teman-teman kita gimana? Ya. Kan Tuhan bilang kita harus mengasihi. Nah, tapi penerapannya kita langsung nih, gimana nih Tuhan sama anak-anak yang kayak gitu, gimana menurut kalian? Ngasih tahu yang baik gimana? Kasih tahu yang baik, menuntun. Kasih example mereka yang baik. Oke, kasih example. Bisa langsung kasih contoh nggak di sekolah, berarti gimana? Kalau misalnya ada teman kita tuh yang tiap pelajaran ujian tuh muntah terus, mungkin Tapi punya kecenderungan Iya. untuk selalu seperti itu. Nah, Tapi itu dengan teman-teman kayak gitu. kita misalnya gini, belajar bareng yuk. Nah, kita kan kayak secara nggak langsung mereka juga belajar kan sama kita. Dan kalau nggak, dengerin aku nggak valid materi ini kan, nanti mereka mendengar kita ngomong terus kayak mereka masuk gitu loh. Oke. Terus ketika mereka bisa, mereka nggak harus buka kontekan kan. Contekan. Jadi kamu menuntun
contohnya? Misalnya kalau dia buat salah ke kita, terus misalnya kita nggak suka, kita langsung ngomong gitu. Ngomongnya tuh baik-baik, jangan ngegas, oke? Ngegas. Jangan ngegas. Communication is key. Artinya? Komunikasi adalah kunci. Kayak ngasih Jangan tahu. ngegas. Jangan ngegas. Itu kayak ya baik-baik. Kalau misalnya lama-lama dikasih tahu nggak mau nurut atau apa, ya udahlah, itu terserah kamu. Aku yang penting udah ngasih tahu. Berarti pernah juga ya pengalaman nyata ya? Kan kalau lama-lama dikasih tahu nggak bisa ya sudah lah. Ya sudah. Kan berarti kayaknya ada pengalaman gitu. Keren loh kalian ini dari pengalaman sehari-hari ya. Kan nggak tipu-tipu gitu loh. Nggak tipu-tipu, aduh. Podcast kita ini. Ya kan seputar Seputar remaja. Jadi kalau kamu tahu bahwa batasmu itu sudah limit nih, udah nggak bisa. Jadi kamu mending menjauh. Oke. Bisa? Kalau aku simpel yang selalu aku pakai dari dulu sampai sekarang itu berani bilang tidak, jadi dare to say no. Waduh. No. Itu aku susah sih kalau bilang no itu susah. Iya, kita tuh orang yang Yes man. gak enakan. Yes. People apa namanya? People pleaser. Ya, hati-hati. Karena usia kalian itu usia dimana yang paling penting itu siapa? Aktual. Apa sih? Yang paling penting itu guru, orang tua, Teman. Diri sendiri. Loh, teman. Ya. Diri sendiri dan teman. Teman. Ya, oke. Jadi kalau nggak punya teman, nggak punya komunitas, kalian akan merasa terisolasi. Itu adalah usia kalian. Itu hal yang harus kalian hadapi. Oke, so berarti ada satu ayat firman Tuhan yang harus kalian ingat ya guys ya. Pergaulan yang buruk, Merusak kebiasaan yang baik. merusak kebiasaan yang Baik. ayatnya nanti dicari sendiri ya coy. Coy yang alamat ayatnya Joy, PR ya. Ini Joy terus Semangat perasaan. Joyo. Semangat Joy. Oke, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik ya. Langsung aja diterapin di kehidupan kalian sehari-hari. Kalian sudah punya kebiasaan baik apa, tapi kalian melihat nih teman-teman kalian seperti apa yang akhirnya nanti berpotensi untuk merusak kebiasaan kalian. Hati-hati ya. Oke, so sudah ya jelas ya pergaulan sehat versus tidak sehat. Waduh, Versus. Next question ya. Next. Langsung lanjut ke pertanyaan nomor 2 ya, yaitu kira-kira pentingnya pergaulan itu apa sih? Pentingnya pergaulan, terutama bagi remaja. from skill to from 1 to 10 gitu. From what to 10. 10 ya. Mana ya? Berapa penting? Kasih rating dong, Miss. Kasih rating pergaulan Kalau di itu usia kalian ya. 10 per 10. 10 Per 10. dari 0 sampai 10. Iya. Kan dari 0 sampai 10. Iya, range-nya 0 sampai 10. Seberapa penting buatku di usia kalian itu 10. Jadi penting Penting banget. 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 Penting banget. Kenapa penting banget? Karena tugas perkembangan kalian. Jadi setiap usia ada tugas perkembangan ya. Tugas perkembangan kalian di usia 15 sampai 18 tahun. Ya, 15 sampai 18 tahun itu adalah bagaimana kalian menemukan jati diri. Itu secara psikologis. Bagaimana kalian menemukan jati diri? Berarti kan kalian harus mengenali diri sendiri. Yang kedua, kalian harus mengenali komunitas atau orang-orang di sekitar kalian yang itu bisa membangun diri kalian. Nah, yang paling penting itu bukan guru atau orang tua yang cerewet ya. Lalu ini nomor kesekian. Tapi kalau apa namanya kalian udah serak sama temen, omongan temen itu udah pasti langsung masuk pasang. Kenapa bisa kayak gitu? Ya memang kayak gitu di usia kalian. Karena nanti kalau udah usia 18 tahun ke atas itu udah beda lagi tugas perkembangannya. Pemantapan jati diri. Kalau ini kamu mencari, nanti baru memantapkan. Nah berarti kan peran teman itu sangat penting buat kalian. Kamu tahu istilah konformitas? Nek. Konformitas di pelajaran sosiologi atau PKN? Anak IPS. Sosiologi. Konformitas di SMP? Di depan IPA. Maaf ya, Bu Asih. Maaf ya. Oke, konformitas itu ngomongin tentang bagaimana kamu diterima di sebuah komunitas atau kelompok. Kamu harus mengikuti value yang ada di kelompok itu. Contoh, circle kamu ini punya value, nek aku nak ngerokok, berarti kamu nggak keren. Oh, iya. Ya kan yang cowok-cowok ya, season biasanya ya kayak banci. Nggak keren, Nggak keren loh. Iya bener, jangan ngerokok. nggak masa gini banget. Vape kali ya? Enggak ya? Enggak ya? Enggak. Musik semuanya. No sensitif. Rokoknya pakai twister. Pakai Astor. Pakai twister. Pancing dikit. Oh iya, aku waktu SD rokok pakai Astor. Enak ya rasanya ya, manis ya. Kalau rokok yang sebenarnya udah pernah ngerasain? Enggak. Oh, tidak. Oh iya, tidak. Belum. Belum, tidak. Ya itu salah satu contoh
supaya kamu diterima di sebuah komunitas itu kamu harus ngikutin value yang disepakati bersama, yaitu merokok. Nah kalian itu selama usia remaja ini diperhadapkan sama hal kayak gitu. Apapun itu, misal itu rokok ya, yang kedua misal nyontek ya, itu sangat relate banget ya sama kehidupan kalian. Nek kue apa ya? Halah kue ini, nah nek kue tak ngasih contekan berarti kue tak belum unfriend. kamu sok suci, holy. Pernah nggak kamu dikatain kayak gitu? Kamu udah mau melakukan hal yang baik, kamu ya kita semua pernah jatuh, it's okay, kita semua pernah jatuh. Tapi habis itu kita mau bangkit lagi. Di saat kita mau bangkit, pasti tantangannya akan lebih gede. Nah, sing menjadi tantangan buat kamu adalah teman-teman satu circle kamu sendiri. Alah, Jenny ki opo sak suka. Bener, aku pernah gitu. Waduh, mungkin kita nggak nyontek, tetapi kita masih susah untuk nggak nyontekin. Beda loh. Beri jawaban. Iya, beri jawaban. Itu susah. Itu juga adalah kayak apa namanya konformitas ya, value yang ya apa namanya harus kita ikuti supaya kita diterima. Nah itu bisa kalian terapin ke semua, ke teman-teman kamu ya. Kira-kira value apa yang tanpa kalian sadari itu disepakati, akhirnya itulah yang menyatukan kalian. Tapi kalau konformitasnya ke hal yang tidak baik, ya seperti itu. Makanya pergaulan, seberapa penting pergaulan buatku penting banget buat usia kalian. Bener-bener hati-hati banget. Aku nggak minta kalian untuk nggak berteman loh. Justru usia kalian harus berteman sebanyak-banyaknya cewek cowok. It's okay siapapun. Tapi kalau untuk kamu masukin ke circle kamu, kan teman sama circle beda ya. Iya. Untuk ke circle terdekat kamu harus pintar dong. Filter. Ya? Ngefilter. Ngefilter dong. Harus pintar dong kayak gitu. Kalau kamu udah nemuin pergaulan yang membangun kamu asik banget, masa muda SMA tuh asik banget menurut gue. Setelah udah kuliah kerja tuh kayaknya pengen balik lagi ke masa SMA itu drill nek buat aku loh. Karena kayak uang saku nek dulu ya SMA tinggal minta. Punya kebutuhan apa tinggal minta. Yang penting yang jelas kita bertanggung jawab pasti akan dikasih. Mau berteman mau main terserah kemana kayak gitu. Tapi kalau udah mulai kuliah udah beda, apalagi kerja kan. Semua harus mikir ya bertanggung jawab ya. Oke, next. Ya, kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Aduh, masih Yaitu tiga, guys, ya. pengaruh pergaulan di lingkungan sekitar tuh apa sih? Apa pengaruhnya? Apakah itu bisa pengaruh baik, bisa pengaruh buruk? Coba kalian satu persatu aku tanyain. Pengaruh yang buruk dulu deh. Pengaruh buruk tuh kalau dari aku jadi aku misalnya ada circle gini nih, ada circle, terus ya sering ngumpul di satu tempat, terus tiba-tiba ada satu orang atau kumpulan yang lain gitu kayak, mereka ngapain sih gitu? Mereka ngapain sih kok kayak apa ya? Kalau zaman sekarang ngomongnya star syndrome gitu. Oke. Apa di bawah ini ya star syndrome? Kalau dikasih pengertiannya, Bintang sindrom. bintang sindrom. Ini Pengaruh yang buruk. pengaruh yang buruk. Apa ya? Aduh, Berpikir keras. pikir keras. Bisa ke Belinda dulu. Emang bener-bener Nggak nih. fokus guys, kelaparan guys. Iya guys, aku Ada makanan loh ini. Iya, aku dari tadi makan kok. Tolong dimakan ya, ini dibeli untuk dimakan ya. Iya. Kalau menurut aku sendiri, pergaulan Apa? pengaruh yang buruk ya. Pengaruh yang buruk itu mulai kerasa kalau kita udah mulai merubah kebiasaan baik, itu hilang, terus jadi kebiasaan buruk. Oke. Nah, karena kita ngikutin pergaulan kita. Nah, gimana kebiasaan baik itu mulai hilang, tergantikan sama kebiasaan buruk, itu pengaruh buruk sih. Berarti ada value yang tergantikan, nilai yang tergantikan. Itu namanya pengaruh yang buruk. Jen sudah terpikir? Sudah. Pergaulan buruk itu kayak kita merasa kok lama kelamaan kita tuh kayak bukan jadi diri kita yang sendiri yang sekarang kayak dulu tuh kayak aku rasanya kok happy kayak hal-hal buruk tuh kayak gak ada, terus kayak semakin tuh kayak mikir loh aku jadi kayak gini kok, berarti itu pengaruhnya buruk ke aku gitu, kayak aku tidak menjadi diriku sendiri. Itu pengaruh. Ada lagi nggak selain yang kalian sebutin? Pengaruh di lingkungan sekitar kalian yang kalian lihat ya? Pengaruh buruk akibat pergaulan. Ke orang tua dan keluarga. Ini gimana itu? Terutama kalau misalnya anaknya, sorry to say, narkoba. Kayak narkoba. Karena itu juga merugikan orang tua kan. Orang tuanya nama keluarganya tuh kayak tercoreng gitu loh karena anaknya
mencemarkan nama Iya, baik. mencemarkan nama baik. Terus orang tuanya juga susah mengurusi anaknya gimana. Yang kalau misalnya lepas dari narkoba ya sakau, kalau nggak kalau pakai narkoba terus ya ilegal. Kan orang tuanya yang susah. Iya. Terus belum lagi kalau dia mau melakukan sesuatu hal yang buruk demi mendapatkan narkoba, kan masyarakat juga ya. Apa? Balap liar. Iya. Itu ruginya ke masyarakat sih. Mungkin yang kita lihat di sebelahnya PRPP itu mungkin orang lain ya. Iya. Mana nggak sih? Paham. Itu abang Gojek, Iya, abang Gojek. sirkuit. Abang Going siang. Yang depannya halte itu Iya, ya? depannya halte. Belakangnya halte. Itu pagi siang sore. Kalau yang night ride. Sumori. Nah, yang sudah yang malam tadi tuh, yang balapan malam hari. Night Trek-trekan. Nah, trek-trekan. Ya. Tahu nggak? Tahu. Sering Kira-kira ada juga nggak ya? Ada dong. Kurang tahu. Karena banyak berita razia motor lah atau apalah terus Semoga bukan anak-anak Wismit ya. Semoga. GRO loop pad and open the door.